Sudah kelihatan belum? Sampun, Bro. Sudah terlihat. Oke ya. Jadi yang ketiga yaitu validasi metode spektrofotometri UV vis. Nanti apabila bukan hanya spektro saja ya, kebetulan saya ini memberikan materi spektro. Apabila nanti saudara menggunakan metode yang belum familiar, ya, atau saudara mendapatkan literatur, ya, literatur meskipun itu sudah internasional, jurnalnya bagus yang I1, tapi saudara belum familiar, apalagi tentang permasalahan itu, ya, dan lagi itu tidak ada di kompendial metode, artinya metode resmi yang ada di Farmakope. Maka diperlukan tahapan awal, yaitu validasi metode spektrofotometri. Ini spektro, ya, persyaratannya tadi sudah ya. Ini background tentang spektro mengikuti hukum Lambert-Beer, A sama dengan A kali B kali C, atau A kecil itu bisa digantikan epsilon. Ya. Ini daerah pengamatan yang mengikuti hukum Lambert-Beer. Ya. Kemudian spektrofotometri UV vis bisa untuk uji kuali atau kuanti, tadi sudah. Ya. Pada analisis kuantitatif, ya, yang diamati nanti responnya kan adalah nilai serapan. Nilai serapan analit atau sampel. Harus mempunyai pembanding atau standar. Dan cara perhitungannya yang paling sederhana dengan perbandingan nilai serapan, yaitu A sampel dibagi A standar kali konsentrasi standar. Cuman ini kesalahannya besar, karena dipersyaratkan rasio dari A sampel dibagi A standar itu harus mendekati 1. Sehingga untuk mendekati 1 sangat tidak efisien, harus merubah-rubah konsentrasi dari standar. Karena nilai serapan sampel sudah tidak bisa dirubah. Sehingga sangat tidak efisien, maka yang sering dilakukan dengan substitusi kebersamaan garis regresi atau persamaan garis lurus. Sehingga kita harus tentukan persamaan garis lurus dari standarnya dulu, murninya. Y sama dengan BX plus A. Harus mengikuti hukum Lambert-Beer, linear, buktinya linear, koefisien korelasi mendekati 1, di mana nanti nilai P-nya harus lebih kecil atau sama dengan 0,05. Ya. Dan analisis kuantitatif, seperti tadi diketahui bahwa harus tahu spektrumnya, baik tunggal atau lebih dari 1. Dari situ diperlukan untuk menganalisis teknik-teknik penyelesaiannya. Ya. Sehingga perlu adanya koreksi adanya pengganggu atau resipien atau matriks sampel ya. Resipien atau matriks sampel itu semua bahan kecuali analit target atau senyawa target. Misalkan dalam senyawa obat flu lebih dari satu macam obat kombinasi, tapi kamu tidak menentukan semuanya, hanya menentukan satu, misalkan kafeinnya. Misalkan kafein itu berbahaya. Sehingga penurun panas atau analgesik yang ada di sampel itu disebut matriks. Ya, campurkan dengan matriks apakah ada spektrumnya, nanti spektrum kafein dan matriksnya bagaimana untuk menentukan teknik-teknik penyelesaian. Lambert-Beer oke, teknik penyelesaian kan sudah oke ya tadi ya. Nah sekarang masuk ke validasi metode. Tujuan dari validasi metode itu untuk memperoleh data yang valid atau yang dapat dipertanggungjawabkan. Di USP, validasi metode itu adalah suatu proses
yang dikembangkan oleh studi laboratorium di mana karakteristik metode memenuhi persyaratan untuk aplikasi analisis yang diinginkan. Nah, di dalam USP itu nanti ada parameter-parameter terukur dari validasi metode tergantung kriteria berapa. Ya, nih. Ini adalah parameter terukur ya dari validasi metode, ada akurasi, presisi, spesifitas, selektivitas, LOD, linear, dan range. Yang positif-positif itu yang dilakukan. Yang negatif tidak perlu, tapi yang bintang itu mandatory. Ya, dilakukan boleh, tidak dilakukan tidak apa-apa. Nah, sekarang tergantung penelitian saudara, kriteria masuk kriteria berapa? 1, 2 ada 2A, 2B, 3, dan 4. Sekarang kriteria 1 itu apa? Kriteria 1 adalah metode analisis untuk kuantitatif komponen mayor dari substansi obat atau bahan aktif termasuk pengawet. Kriteria 2, metode analisis untuk menentukan pengotor atau impurities dari bahan aktif atau senyawa degradasi, dan uji kuantitatif dan limit test dilakukan. Tadi ya, ini ya, uji kuantitatif dan limit test. Parameternya apa yang dilakukan. Yang ketiga, metode analisis untuk menentukan karakteristik bahan aktif. Dan keempat, untuk identifikasi. Inilah parameter-parameter yang harus dilakukan. Ya. Sekarang misalkan di bahan alam mau menentukan major compound. Berarti di kriteria 1. Ini yang harus saudara lakukan. Selektivitas, spesifitas, wajib. Presisi, wajib. Akurasi, wajib. Linearitas, wajib. Dan range. Ya. Dan kalau sudah ketemu selektivitas, spesifitas ini nanti, kalau di spektrofotometri, ini pemilihan panjang gelombang. Tetapi kalau di kromatografi, pemilihan fase gerak. Karena kalau di kromatografi, pemilihan fase gerak ini akan menentukan proses pemisahan. Kalau di spektrofotometri, bukan metode pemisahan, tetapi menentukan panjang gelombang yang tepat. Ya. Parameter validasi, jadi uji selektivitas, linearitas, homogenitas, LOD, akurasi, presisi, dan ruggedness. Ini menurut USP. Nanti kalau menurut internasional kriteria farmakope ICP ditambah sustainability SST ya, dan range. Uji selektivitas terlebih dahulu. Kalau di kromatografi, uji selektivitas untuk memilih fase gerak dengan parameter terukur, derajat resolusi. Tetapi untuk spektrofotometri, sebetulnya bukan uji selektivitas, tetapi pemilihan panjang gelombang terpilih dengan teknik-teknik terpilih. Caranya seperti tadi, amati spektra dari masing-masing senyawa dan matriks sampel. Dari situ kita baru bisa mengantisipasi, menganalisis kira-kira yang paling mudah itu dengan teknik penyelesaian apa. Dari serapan individual sampai ke Penarowski. Ya. Contohnya, ya, pada uji selektivitas pemilihan panjang gelombang, paling mudah ini. Untuk senyawa X, serapan individual pada panjang gelombang 1. Senyawa W, senyawa Y, panjang gelombang 2, serapan individual pada panjang gelombang ini. Ya. Tergantung spektrumnya yang diperoleh. Ya. Kemudian linearitas dan homogenitas. Kenapa harus dibuktikan linearitas? Karena kalau menggunakan spektrofotometri kan harus mengikuti hukum Lambert-Beer. Ada hubungan yang linier antara hukum Lambert-Beer kan A sama dengan A kecil kali B kali C. A kecil
dan B kecil adalah ketetapan atau konstanta tetap. Berarti kalau tetap tidak berpengaruh. Tinggal A besar sama C. A besar adalah nilai serapan, C konsentrasi. Ini harus terbukti linier. Ya. Saudara membuat satu seri konsentrasi yang meningkat. Amati nilai serapannya, diolah persamaan garis lurus YBX plus A. Nilai koefisien korelasinya kalau linier mendekati 1 dan nilai P-nya beda maknanya, ya harus lebih kecil atau sama dengan 0,05. Ini membuktikan ada hubungan antara nilai serapan dan konsentrasi seperti di hukum Lambert-Beer. Ya, makanya diperlukan bukti linier atau tidak. Homogenitas ini mandatore karena di farmakope tidak disebutkan. Nah, tujuannya homogenitas ini hanya untuk konfirmasi bahwa titik-titik nilai serapan dari hasil nilai serapan berbagai macam konsentrasi yang meningkat itu titik-titiknya di sekitar garis benar. Garis benar, garis linier YBX plus A itu. Ya, artinya berimpit. Kalau ada yang jauh dari garis benar, garis lurus, berarti salah. Jadi nanti saudara dalam membuat linearitas tidak boleh dua konsentrasi yang berbeda. Kalau dua titik dihubungkan garis lurus. Nah, berapa titik, berapa konsentrasi? Tidak ada batasannya. Yang penting tidak boleh dua konsentrasi yang berbeda atau dua titik. Lebih banyak konsentrasinya yang meningkat dan intervalnya, ya selisihnya lebih kecil, lebih teliti. Sehingga tidak ada aturan berapa banyak, berapa selisihnya, tergantung dari penelitinya. Dari linearitas, ada pertanyaan? Silahkan, sebelum nanti jauh. Tidak ada? Suara saya bisa didengar? Bisa, Prof. Oke, ada pertanyaan? Jelas. Kalau nggak ngerti, nggak berani bertanya, rugi loh ya. Oke, homogenitas. Sengaja nih PPT-nya saya kosongi supaya mendengarkan. Homogenitas ini untuk membuktikan bahwa linearitas itu titik-titik yang saudara buat, satu seri konsentrasi yang meningkat itu homogen atau tidak. Artinya homogen bukan konsentrasinya sama, waktu dibuat konsentrasi yang meningkat. Artinya homogen itu mendekati garis benar atau bahkan nempel di garis benar. Garis lurus linearitas itu adalah garis benar. Garis benar ini diolah melalui software ya menjadi garis lurus. Jadi itu garis yang titik tengahnya, titik benar. Kalau memang mendekati R1 berarti berimpit dengan garisnya, artinya titik-titik itu nempel di garis benarnya. Caranya bagaimana untuk membuktikan bahwa titik-titik yang dibuktikan itu homogen? Dari linearitas ada satu seri konsentrasi yang meningkat. Ya, tidak boleh dua konsentrasi. Ya, paling banyak berapa juga tidak ada batasannya. Ya. Untuk membuktikan homogenitas, saudara ambil konsentrasi yang ada di di linearitas itu dua konsentrasi yang berbeda, bebas ya. Saya ini senangannya yang terkecil dan terbesar. Nah, dari dua konsentrasi yang berbeda itu diamati menggunakan spektrofotometri lebih dari 2 kali. Tidak boleh 2. Paling banyak berapa? Tidak ada batasannya. Cuman saya senangnya 10 kali. Jadi dalam satu konsentrasi misalkan 10 ppm,
saya amati 10 kali. Amati 10 kali itu bukan cuma melek merem, enggak. Di dalam kuvet diamati, buang. Karena kamu buat larutannya itu kan lebih dari 1 mili. Ya, satu kuvet itu kan 1 mili. Ya, saya biasanya membuat 50 mili. Ya, saya isi 1,5, amati buang. 1,5 buang sampai 10 kali. 10 kali kan cuma 15 mili. Ya, untuk homogenitas, sisanya untuk linearitas. Amati 10 kali konsentrasi yang terbesar dan 10 kali konsentrasi yang terkecil. Karena konsentrasinya sama, baik terbesar atau terkecil, harusnya nilai serapannya sama. Kalau tidak sama ya beda tapi tidak bermakna. Makanya pada satu konsentrasi yang terbesar diamati 10 kali, hitung X rata-rata. Nilai serapan rata-rata dan standar deviasinya. Demikian juga konsentrasi yang terkecil, ya. Jadi konsentrasi terkecil, konsentrasi terbesar, amati rata-rata dan standar deviasinya. Untuk membuktikan homogenitas, yaitu kuadrat standar deviasi, ya. Kuadrat standar deviasi dari konsentrasi yang terbesar dibagi kuadrat standar deviasi konsentrasi yang kecil. Nilainya berapa? Dibandingkan dengan F-tabel. F-tabel kamu cari banyak, ya. Tapi cara mengamati F-tabel N-1. Karena diamati 10 kali, berarti 10 kali N-1, 9. Cari ya di F-tabel kan nanti di kanan, dari ke kiri ke kanan, dan dari ke bawahnya dari kiri atas, kiri ke bawah. Cari 9, karena diamati 9 kali, ke kanan 9, ke bawah 9. Titik temunya sumbu X dan Y, itu nanti angka F-tabel. Nah, bandingkan perhitungan homogenitas tadi yang kuadrat standar deviasi konsentrasi yang besar dibagi kuadrat standar deviasi konsentrasi yang terkecil, berapa? Ya. Kalau nilainya lebih besar dari F-tabel, berarti tidak homogen. Kalau homogen itu lebih kecil dari F-tabel. Bagaimana kalau hasilnya tidak homogen? Padahal di linearitasnya, koefisien korelasinya 0,9999. Berarti harus diulang ngamatinya homogenitas. Ya, karena di koefisien korelasi dilihat linearitasnya linear. Kalau linear berarti titik-titik itu berimpit dengan garis benar. Ulangi, diamati, ya. Ada pertanyaan di homogenitas linearitas? Suara saya bisa didengar tidak? Bisa, benar. Oke, kalau bisa adakah yang mau bertanya? Saya yakin dari 2 parameter ada, linearitas, homogenitas, atau pemilihan panjang gelombang tadi, saya yakin ada yang kurang jelas. Silahkan untuk bertanya. Jangan diem kalau nggak ngerti, rugi. Nanti ruginya kamu kalau sudah tidak masa studi, nggak ngerti, mau tanya sudah malu, di tempat pekerjaan juga malu. Prof, saya tanya lagi apakah boleh? Boleh.
Oke, sebelumnya mohon maaf Prof dan teman-teman, saya bertanya lagi, lebih ke konfirmasi. Saya baru tahu Prof kalau ternyata setiap titik dalam konsentrasi ini perlu diuji homogenitasnya dan kemudian semacam uji statistika nggih Prof. Berarti dalam aplikasinya semisal kita ingin membuat untuk baku standar untuk nanti yang mengukur linearitas, kita perlu mengkonfirmasi, saya sendiri mengonfirmasi bahwa di konsentrasi terendah dan konsentrasi tertinggi diukur 10 kali, berarti semacam replikasi nggih, Prof? Ya, Kemudian diukur homogenitasnya. ya. Oh, begitu, nggih. Selama ini tidak pernah soalnya, Prof. Paling hanya sekali terus dipakai, Kalau seperti itu. sekali nanti dilihat ya koefisien korelasinya berapa. Kalau jauh dari 0,9 kan tidak linier. Oke, nah itu biasanya kendalanya mentok di situ. Kalau Oh, tidak linier berarti kan artinya tidak ada hubungan antara nilai serapan dan konsentrasi. Berarti menyalahi iya. hukum Lambert-Beer. Oke, Padahal betul. praktik fotometri itu harusnya linier. Linear. Hmm. Berarti mendekati 1, 0,98 Iya. gitu lebih baik ya, Prof. Jadi Mm. kalau 0,8 tidak boleh dipakai. Perlu aja yang diulang lagi. Boleh, tetapi harus nanti dilihat R tabelnya atau P-nya. Saya untuk di sampel biologis untuk mendapatkan 0,9999 itu sulit. Saya di sampel Iya. biologis 0,6 linier karena nilai P-nya lebih kecil atau sama dengan 0,01. 0,01 kan kesalahannya 1%. Ya, atau 0,05 yang kesalahannya besar, paling maksimum 0,05. Linier karena bermakna untuk di sampel biologis, makanya tergantung matriks sampelnya. Tetapi kalau untuk senyawa murni kayak bahan obat, ya itu harus linier 0,999. Makanya tergantung dari matriks sampelnya. Sampel biologis darah atau jaringan atau urin, ya atau mikroorganisme atau tanaman juga sampel biologis. Untuk mendapatkan 0,99999 sulit. Yang penting berapa nilai R perhitungan. Terus kalau di software, di SPSS atau di Excel, itu nanti akan keluar nilai P. P itu derajat kesalahan, derajat kepercayaan atau kesalahan. Kalau 5% berarti P-nya 0,05. Kalau 1% P-nya 0,01. Itu. 0,6 boleh, tetapi nilai P-nya lebih kecil atau sama dengan 0,05. Kalau pas 0,05 pun bermakna berarti linier. Ya, kan persyaratannya lebih kecil atau sama dengan 0,05. Berarti 0,05 masuk 0,05 itu masih bermakna, berarti masih linier. Gitu ya. Baik, terima kasih banyak, Prof. Ya. Yang lainnya silahkan. Izin Prof, Ya. izin bertanya, apa yang menyebabkan suatu sampel itu misalnya ketika dicek dia linear, tetapi ketika dicek homogenitasnya tidak homogen, Prof? Apa yang mempengaruhinya sehingga bisa menghasilkan? Yang mempengaruhi ketelitian, kesalahan operasional dari pelakunya. Ya, kan itu kamu membuat homogenitas itu kan dari sisa-sisa larutan dari linearitas kan masih sisa banyak. Ya, jadi ini membuktikan linearitas itu respon dari nilai serapan itu homogen tidak. Artinya homogen itu di sekitar garis YBX plus A itu kan garis benar. Garis benar itu dari hasil olahan konsentrasi yang pertama sampai yang ke N yang meningkat itu. Itu kan nanti ada di titik tengah-tengah, bahkan nanti respon dari nilai serapan setiap konsentrasi, kalau memang koefisien korelasinya mendekati 1, berimpit. Ya, berimpit. Kalau itu sudah berimpit, homogenitas itu tidak homogen, berarti kesalahan operasional pada saat membuktikan homogenitas. Ketelitian misalkan, kurang kuantitatif atau pengamatan, atau kuvetnya kotor, dan itu berarti kesalahan operasional. Kecuali kalau koefisien korelasinya sudah jauh dari 1,
jauh dari 0,99 dibuktikan tidak homogen, ya berarti benar kan hasilnya. Tidak homogen, ya, tidak linear dan tidak homogen. Itu benar. Tapi kalau salah satu memenuhi syarat, berarti kan kesalahan operasional. Ya, tidak linear tapi homogen, ya salah. Ya, harusnya ya linear, ya homogen. Itu. Ngerti yang saya maksud? Paham, Prof. Ya. Jangan merasa dipaksa, oh paham padahal nggak ngerti. Jangan. Kalau memang nggak ngerti, tanya lagi nggak apa-apa. Silakan. Ada yang mau tanya lagi? Boleh kok tanya lagi, boleh. Saya lebih puas kalau saudara banyak pertanyaan, kurang jelas tanya lagi, nggak apa-apa. Saya akan menjelaskan sampai kamu jelas. Silakan. Prof, izin bertanya. Ya. Kenapa ya Prof ya kalau misalnya kita ingin menguji linearitas senyawa tuh pas di konsentrasi yang kecil tuh susah untuk linear R-nya mendekati 1 gitu Prof, koefisien korelasinya. Kan soalnya saya kemarin tuh pernah Prof, kan kayak saya ngasal di konsentrasi yang tinggi gitu, dengan senyawa yang sama itu R-nya bagus gitu, hampir mendekati 1. Nah, terus kan kalau misalnya uji linearitas kan kita tembak terus lihat konsentrasi si sampelnya berapa, terus kita bikin konsentrasi si bagusnya kan 3 di atas kadar sampel, 3 di bawah gitu kan Prof. Nah itu kan kecil banget konsentrasinya. Nah itu malah jauh dari R mendekati 1 gitu Prof. Padahal senyawanya sama. Itu kira-kira kenapa nggih Prof biasanya? Jadi sebenarnya kalau membuat linearitas ini kan hanya membuktikan respon dari nilai serapan dan konsentrasi ini kan linear. Sebenarnya konsentrasi berapapun boleh, tetapi untuk efektivitas supaya kamu tidak kerja 2 kali, linearitas itu nanti, ya, kalau strategi anak bimbing saya, sebenarnya sih kan boleh-boleh saja ya, tetapi kita harus tahu strategi. Karena divalidasi nanti perlu akurasi. Ya. Akurasi dibuktikan dengan kadar 80 sampai 120% dari kadar teoritis. Teoritis yang ada di literaturmu. Sehingga supaya bisa digunakan dua-duanya, linearitas itu loh kerjakan antara 80 sampai 120%. Ini nanti bisa untuk diakurasi, bisa untuk di linearitas. Jadi sekali jalan dapat. Tapi keluar dari itu sebenarnya tidak masalah karena hanya membuktikan linearitas. Nah, kalau konsentrasi kecil itu tidak linear, kalau memang itu benar, ya salah. Harusnya kalau memang konsentrasi kecil ya harusnya linear. Memang kalau konsentrasi kecil itu kan linear, konsentrasi kecil berarti nilai A-nya kan juga kecil. Ya, kan nilai konsentrasi berbanding lurus dengan nilai serapan. Nah sekarang menurut alat itu, kemampuan untuk membaca nilai serapan itu berapa? Kalau di bawah, ya, atau misalkan di bawah manualnya, ya jelas tidak stabil. Ya, manualnya nilai serapannya di bawah itu, ya berarti tidak stabil, harus ikut di manualnya alat. Tapi kalau tidak, ya kamu tentukan LOD, LOQ, limit detection of quantitation dan yang kualitatif. Ya. Tentukan LOD, LOQ, sekecil berapa konsentrasi yang masih dapat terdeteksi dengan alat itu. Harusnya kalau linearitas konsentrasi kecil atau besar, di bawah, pokoknya yang penting konsentrasi kecil itu masih bisa terdeteksi, membedakan dengan blanko loh ya. Harusnya ya sama, linear.
Ya. Kalau konsentrasi kecil tidak linear berarti banyak sekali kemungkinannya. Kalau kalau konsentrasi kecil itu kan berarti nimbangnya kecil, banyak pengenceran. Konsentrasi kecil kan kesalahannya banyak, gede. Pengenceran lebih dari 1 kali, kesalahannya juga besar. Banyak sekali kesalahan-kesalahan itu. Ya, itu. Oke, baik Prof. Berarti itu kayaknya mungkin kurang teliti sama faktor pengencerannya yang berulang kali sih ya Prof ya, yang Ya, bikin kurang kesalahan kuantitatif besar. ya. Nanti pengenceran kurang kuantitatif. Ya. Tapi kalau memang benar ya harusnya linear. Sebatas yang penting pokoknya lihat terkecil itu konsentrasi berapa yang masih bisa diamati di alat itu. Ya. Lihat manualnya. Jangan-jangan udah di luar batas ya. Di luar batas terkecil. Saya tidak pernah ngalami itu, meskipun kecil masih linear. Dibuktikan pada saat penentuan LOD-LOG kan kita juga menentukan senyawa aktifnya dalam murni, konsentrasi kecil, linear, 0,9999. Sering itu, saya itu tidak pernah tidak linear. Gitu? Iya Prof, terima kasih. Yang lain? Silahkan yang lain yang bertanya yang kurang jelas. Tidak ada. Sekarang tentukan LOD-LOG. Ya. Limit of detection dan limit of quantitation. Rumusnya sama. Hanya beda konstantanya. Untuk LOD3, LOG 10. Cara teknik pelaksanaannya. Blankonya dulu. Ini 10 kali itu kesukaan saya ya. Supaya saya kerja itu pasti dapat data. Sebetulnya tidak ada aturan 10 kali. Aturannya tidak boleh 2 kali. Tuh. Paling banyak berapa? Terserah, tapi yang penting tidak boleh 2. Cuman saya ngambil 10 itu, nanti kalau ada yang anomali, itu saya del, masih lebih dari 2. Karena blanko itu tidak ada senyawanya, berarti sebetulnya tidak memberikan respon. Tetapi blanko itu kan ada trace-nya, pengotornya. Ya, pengotornya apa kita tidak tahu, tergantung pabriknya sana. Tidak akan ditulis itu. Nah, amati nilai serapannya, nanti pasti akan keluar. 0,00 berapa ya itu harusnya tidak memberikan. Nah itu dari beberapa kali itu amati X rata-rata, A nilai serapan rata-rata dan standar deviasinya. Ya dari blanko. Nah, kemudian dibuat satu seri konsentrasi yang meningkat murninya. Tetapi murninya ini beda dengan yang ada di linearitas. Ini konsentrasinya yang kecil. Karena filosofinya LOD-LOG itu limit terkecil. Ya, kita lihat di konsentrasi. Kalau konsentrasi di linearitas konsentrasi yang terkecil misalkan memberikan respon nilai serapannya 0,2. 0,2 yang konsentrasi terkecil itu berapa? Misalkan 10 ppm. Ya kita bagi aja 10. Berarti 1 ppm. Diharapkan nilai serapannya 0,2 itu dibagi 10, 0,02. 0,02 masih besar. Bagi lagi separuh, setengah ppm, harapannya 0,001. Nah, itu. Jadi secara matematis. Nah, satu konsentrasi yang meningkat, yang konsentrasinya kecil, itu dibuat persamaan garis lurus. Y, Bx plus A. Slope-nya adalah B. Ini yang akan kita pakai. Tinggal masukkan rumus LOD-LOG, K kali SB per SL.
Ya, SB ini adalah standar deviasi dari blanko yang kita tentukan di awal. Amati blanko lebih dari 2 kali. Kamu bikin blanko kan lebih dari 10 mili, ya. Kalau untuk validasi langsung 50 mili aja. Nanti ngamati blanko minimal misalkan 5 kali. 5 kali kalau kuvet itu kan isinya 1,5. Berarti 7,5 mili. 7,5 mili dari 50 kan sisanya masih banyak. Ya. Amati buang. Jangan kamu isi kuvet sekali, terus kamu catat 10 kali, tidak boleh. Matamu menutup, membuka 10 kali tidak boleh. Jadi kuvet itu dibuang, diisi lagi, dibuang, diisi lagi, dibuang. Itu ya, sebanyak lebih dari 2 kali. Nah, kemudian tinggal masukkan berapa nilai LOD logi. Kalau K-nya, bedanya hanya tetapannya ini K. Untuk menentukan LOD, K-nya 3, LOG 10. Sehingga nanti kalau ada statement, nilai LOD sama dengan LOG berarti salah. Ya, nilai LOD atau nilai LOG lebih kecil LOD, salah. Nilai LOD itu harus 3,3 kali lebih besar daripada LOD. Ya, nilai LOG harus lebih besar dari LOD 3,3-nya. Ya. Dari cara menentukan LOD, LOG di lab ada pertanyaan. Saya yakin nanti di antara kalian pasti ada yang mau mengerjakan ini. Silahkan yang mau bertanya untuk LOD, LOG. Enggak ada. Enggak ada? Kita lanjut. Sekarang akurasi. Akurasi ini sepertinya ya gongnya validasi, karena ini menguji semua prosedur atau semua parameter yang diukur mulai pemilihan panjang gelombang, linearitas, dan seterusnya itu diuji di akurasi, benar atau tidak. Ya. Kalau parameter validasi sebelumnya salah, nanti akan kelihatan di akurasi. Nah, pada akurasi, ini saudara main simulasi. Harus ada matriks sampelnya. Ya, kita harus cek apakah ada pengaruh bahan tambahan atau resipiennya. Ya, berarti kita harus punya matriks sampel. Dari matriks sampel itu ditambahkan senyawa obatnya dengan berbagai macam perbandingan yang akan kita tentukan senyawa obatnya. Senyawa obat dengan pengaruh bahan tambahan itu. Kamu buat sendiri senyawa obatnya itu diketahui. Misalkan 500, nanti selesaikan dengan prosedur yang kamu tentukan. Kamu amati, ketemu ulang 500 tidak. Kamu membuat, ditambahkan sendiri, dikerjakan sendiri, dihitung sendiri. Parameter terukurnya adalah persen recovery. Perhitungan persen recovery itu dari hasil perhitungan dibagi yang ditambahkan di awal kali 100%. Itu berapa persen? Nah, untuk akurasi validasi metode dipersyaratkan persen recovery-nya 98 sampai 102%. Apakah memenuhi syarat? Tidak itu. Kalau tidak memenuhi syarat,
Berarti yang paling mudah prosedurnya kalau sudah direplikasi 3 kali tidak memberikan hasil yang bagus, diulang lagi tidak bagus, berarti prosedurnya yang kurang tepat, berarti perlu dimodifikasi. Cari literatur lain, apabila ada yang beda, sisipkan literatur itu untuk modifikasi. Dicoba ulang. Ya. Akurasi dilakukan pada kadar 80%, 100, 120%. Masing-masing direplikasi 3 kali replikasi. Dari 3 kadar, masing-masing 3 kali replikasi, berarti ada 9% recovery. Tidak boleh dirata-rata nanti hasilnya 98 sampai 102. Apabila setiap replikasi ada yang keluar atau di luar 98 atau 102, berarti itu tidak memenuhi syarat, harus diulang. Tidak boleh persyaratan 98 sampai 102 itu hasil rata-rata, tidak boleh. Jadi masing-masing juga harus memberikan hasil yang masuk persyaratan. Ya. Ada pertanyaan di akurasi. Kalau sudah diulang-ulang, dimodifikasi juga belum memenuhi syarat, dicek ulang. Mulai pemilihan panjang gelombangnya sudah benar atau tidak. Dilihat spektrumnya pada saat akurasi, spektrum dari zat asli, bahan tambahan, dan lain sebagainya menggeser tidak. Panjang gelombangnya bergeser tidak. Ya. Jadi sebenarnya akurasi ini, saudara mainan sendiri, di mana yang akan saudara tentukan itu saudara nimbang sendiri, tahu sendiri. Dilakukan sesuai dengan prosedur yang saudara pilih. Tentukan persen recovery. Ya, kadar perhitungan dibagi atau nanti dikembalikan ke prosedur awal. Prosedur awal nimbang satuannya berat gram. Ya, gram perhitungan dibagi gram awal yang diketahui kali 100%, itu persen recovery. Yang saudara amati seperti tadi saya katakan itu di prosedur akhir. Bawa ke prosedur pertama, apabila ada pengenceran-pengenceran, segera konversikan pengenceran-pengenceran itu sampai ke prosedur di pertama. Prosedur pertama, nimbang satuannya gram. Lah perhitungan itu bawa ke prosedur pertama, dari prosedur akhir, step by step sampai ke prosedur pertama, perhitungkan apabila ada faktor-faktor pengenceran. Dan dikonversikan satuannya ke gram. Gram perhitungan dibagi gram yang diketahui penimbangan awal kali 100%, itulah persen recovery. Saudara lakukan masing-masing 3 kali replikasi dan harus memenuhi syarat untuk setiap kadar 80, 100, 120. Kalau sudah memenuhi syarat, baru kondisi akurasi yang sudah benar itu memenuhi syarat, jangan dirubah, terapkan ke sampelnya. Sering kejadian, enggak usah yang lalu kemarin saya nguji. Saudara nentukan di sampel sama di akurasi prosedurnya sudah beda. Berarti salah. Nah, saudara di akurasi sudah benar, di penentuan kadar ikut jurnal yang belum saudara lakukan validasi. Berarti tidak ada gunanya saudara lakukan validasi. Jadi yang saudara lakukan validasi sudah ketemu sesuai dengan sarana prasarana kemampuanmu yang sekarang ini ada di lab, itulah yang benar. Diterapkan yang ada di sampel. Apapun yang terjadi di sampel ya itu. Jangan dirubah prosedurnya. Berkali-kali mahasiswa S2, ya, bukan bimbingan saya sebagai penguji, antara akurasi dan penentuan kadar sampel, prosedurnya sudah beda. Itu salah. Yang benar di penentuan kadar sampel, ya prosedurnya yang ada di akurasi, karena itu yang sudah tervalidasi. Ya, itu.
Oke, ada pertanyaan. Setelah akurasi, presisi. Presisi boleh taruh di muka atau di belakang, karena presisi itu kerjaannya gampang. Kalau saya kerjakan di akhir. Biasanya saya ini ngerjakan pertama penentuan panjang gelombang dulu, teknik terpilih, baru langsung akurasi. Linearitas presisi itu gampang. Kalau sudah akurasi ketemu, wah ketemu semuanya. Ya. Lah untuk presisi seperti homogenitas, satu konsentrasi saja. Saudara amati nilai serapannya lebih dari 2 kali. Jangan diturutin saya 10 kali, cuman 10 kali itu kan subjektif karena kesukaan saya. Yang penting lebih dari 2. Nah, karena satu konsentrasi diamati lebih dari 2 kali, nilai serapannya harusnya sama. Tetapi tidak sama, hitung nilai serapan rata-rata dan standar deviasi. Kemudian sudah hitung koefisien variasi. Persyaratan atau parameter terukur presisi adalah koefisien variasi. Syaratnya harus lebih kecil atau sama dengan 2%. Ini kurang sama dengannya ya. Karena di PPT itu tidak ada fasilitas lebih kecil sama dengan. Adanya di Word. Ya. Ini harusnya lebih kecil atau sama dengan 2%. Oke, jadi untuk parameter terukur, untuk keperluan saudara validasi untuk tesis, mulai pemilihan panjang gelombang, linearitas, homogenitas itu mandatori aja. LOG wajib dilakukan apabila di sampel biologis. Sampel biologis bukan hanya di darah manusia atau hewan, tetapi tanaman itu juga masuk sampel biologis, mikroorganisme juga sampel biologis. Itu wajib sudah menentukan LOG, terus kemudian akurasi ini wajib semuanya. Karena ini menguji protokolmu, baru presisi. Ya. Ruggedness segala macam itu sama dengan presisi hanya untuk uji kestabilan atau untuk membuat prosedur standar seperti yang di compendial method atau di farmakope. Ada pertanyaan di presisi? Presisi, akurasi, LOD-logi? Silahkan. Saya, Prof. Ya, agak keras, suaranya jauh. Oh, maaf, Prof. Sudah terjelas. Ya. Dengar. Untuk yang akurasi tadi, Prof. Bagaimana menciptakan matriks tadi, Prof? Terutama misalkan untuk yang bahan alam yang begitu sulit diciptakan. Ya. Terus dengan konsentrasi juga yang terukur, kita kan belum tahu. Terutama yang gimana? Yang terakhir, suaranya putus-putus yang terakhir. Oh, yang terakhir, lalu bagaimana mencampurkan, menentukan konsentrasi yang terukur tadi untuk akurasi? Karena kan kita harus menciptakan satu konsentrasi, sedangkan untuk bahan alam kan tidak terukur, Prof. Ya, ini terutama matriks sampel dulu. Ya. Matriks sampel, terutama sampel biologis, bukan hanya bahan alam. Matriks sampel biologis, yang dimaksud matriks sampel ini adalah matriks sampel buatan. Kalau di tablet, kan kita tahu formula tablet. Sehingga matriks sampel buatan kita bisa buat. Formula dari tablet itu kan ada bahan berkhasiat dan resipien. Yang dikatakan matriks itu resipiennya. Bahan tambahannya misalkan ada amilem, ada talek, dan lain sebagainya. Itu kecuali bahan obatnya itu matriks sampel buatannya. Itu kita bisa buat kalau disediaan farmasi karena kita tahu formulanya. Tetapi kalau sampel biologis bukan hanya di bahan alam. Sampel biologis itu ya bahan alam, mikroorganisme, dari hewan, dari manusia itu sampel biologis. Semuanya kita tidak bisa membuat matriks sampelnya. Karena kita tidak bisa membuat matriks sampel untuk sampel biologis termasuk bahan alam, maka sampelnya itu kita anggap matriks. Sampel yang sudah mengandung target yang akan kita tentukan, kita anggap matriks. Sehingga teknik penentuan kadarnya kita menggunakan teknik spiking. Spiking, kita adisikan. Kita adisikan senyawa yang sama.
Ya, senyawa yang sama berarti pada saat akurasi kita tentukan yang kita adisikan. Yang kita adisikan, misalkan kamu menentukan apa di Banalam. Flavonoid misalkan, Prof. Nah, flavonoid, apakah flavonoid itu kan jenisnya banyak. Ya, yang terbesar flavonoid itu adalah quercetin. Kamu mau menentukan quercetin berarti harus punya murni quercetinnya. Sekarang quercetin, berapa konsentrasi yang harus kamu buat? Pada akurasi kan dibuat 80, 100, 120% dari quercetin secara teoritis yang ada di sampelmu. Di sampelmu misalkan tanaman apa itu quercetinnya berapa kadarnya? Itu kita anggap 100%. Kalau ada literatur yang bervariasi kadarnya, ya, dan itu jurnal yang up to date, kamu bisa ambil tengah-tengahnya. Atau misalkan yang paling banyak, misalkan satu kadar itu yang paling banyak, itu kamu pegang, itu dianggap 100%. Nah, sekarang kamu bikin 80%-nya berapa dari itu? Yang kamu sebagai pegangan ini kamu anggap 100. Kalau anggap 100, bikin 80 sampai 120 kan gampang. Nah, itu kamu tambahkan di sampelmu. Ya, misalkan kadar yang ada di sampelmu misalkan 10, satuannya sembarang. Kamu di matriks sampel yang sudah dalam bentuk ekstrak, kamu tambahkan 10. Itu dianggap 100%. Kamu lakukan preparasi sesuai prosedurmu. Ya, kamu menggunakan spektro atau kromatografi. Ya, terserah kromatografi mau HPLC atau KLT densitometri atau HPLC, terserah. Lah itu kamu harus bekerjanya kuantitatif. Kalau pakai densito ditotolkan berapa, responnya berapa. Nah, itu nanti dikonversikan pengenceran-pengenceran. Lah, itulah respon terakhir itu adalah respon kumulatif. Kumulatif yang ada di matriks sampel dan yang kamu tambahkan. Itu nanti ada cara perhitungannya. Kamu baca jurnal saya semuanya pakai adisi untuk di Banalam. Ya, banyak sekali publikasi saya yang ya sayang ya ini baru ketemu, coba harusnya kemarin kamu ikut webinarku yang 28 kali. Kemarin padahal sudah saya kasih tahu yang mahasiswa S2 yang anak bimbinganku nggak disebarin. Itu tentang standarisasi senyawa bahan aktif yang ada di Banalam. Pakai cara spiking, cara adisi. Kalau enggak kamu telusuri jurnalnya, ada banyak. Nama saya aja kamu set. Lagi dicoba, ya. Mencari. Ada yang 2023 barusan bulan Juli, ya. Dan menentukan polisakarida yang larut air yang ada di guargam. Guargam adalah salah satu serbuk dari tanaman guargam, bijinya. Itu dengan spiking. Ya. Ada itu, saya buat judul optimasi validasi metode spektrofotometri pada standarisasi galaktomanan pada serbuk guargam. 23 ini bulan Juli di jurnal IJGP, International Journal of Green Pharmacy. Di situ saya menggunakan cara spiking. Jadi sampelnya itu sebagai matriks. Jadi pada akurasi yang saya tentukan yang ditambahkan. Saya tambahkan 0 mili, ya. 0 mili, setengah, 1, 2, 3. Pada saat kita tidak tambahkan, itulah respon dari yang kita adisikan. Baru itu reaksi dari zat analitnya, saya substitusikan ke murninya. Substitusikan ke standar YBX plus A murninya, ketemu X, itu kan Y. X lah, X itu konsentrasinya apa? Itu X pada prosedur akhir.
Bawa step by step sampai ke prosedur pertama dengan dikonversikan pengenceran-pengenceran. Karena itu bentuknya padatan, saya pertama nimbangnya kan nimbang bentuknya kan gram satuannya. Saya kembalikan ke gram. Gram perhitungan dibagi gram di awal yang saya nimbang kali 100%, itu persen recovery. Ya, gitu ya. Kita lakukan 80, 100, 120% masing-masing 3 kali replikasi. Ada semua di jurnal saya itu. Kalau kurang jelas, nanti ketemu saya. Ya. Ya, Prof. Itu. Siap, Prof. Terima kasih. Yang lain. Ada? Kuliah sampai jam berapa? Jam 1 berarti jam 14.40. Nah, masih 40 menit, waktunya masih panjang. Silahkan yang mau bertanya, terutama yang untuk kepentingan untuk tesis. Boleh. Presisi sudah. Nah, ini preparasi ini kan preparasi untuk disampel ya, ini contohnya tablet. Ya. Oke, contohnya gitu aja. Silakan sekarang diskusi aja. Yang kurang jelas di mana. Kalau ini kan ini contoh. Ini raketnya sih ya kosen variasi aja ya untuk stabilitas atau degradasi atau untuk menyusun prosedur standar. Ini contoh soal. Ya. Untuk di tablet, kalau tablet sih matriks sampelnya kan gampang, kita tahu, kita bisa bikin matriks sampel buatan. Kalau bahan alam atau sampel biologis, kita kan tidak bisa buat. Kalau tidak bisa buat, justru sampelnya itu kita anggap sebagai matriks yang mengandung analitnya. Teknik penentuan kadarnya kita spiking, kita adisikan zat yang sama. Berarti harus punya senyawa murninya. Oke, silahkan bertanya. Dari validasi metode yang tahap akhir tatap muka dengan saya, validasi metode spektrofotometri. Jadi memang kromatografi metode pemisahan. Bukan dalam arti kalau bahan alam harus menggunakan kromatografi, tidak. Menggunakan spektro boleh untuk menentukan konsentrasi atau kadar dari major compound-nya. Sehingga kalau diketahui konsentrasinya, nanti kalau untuk perlakuan uji efektivitas atau in vivo, sehingga dosisnya itu terukur bisa pasti, sehingga bukan hanya fraksi-fraksi. Kalau fraksi-fraksi tidak ditentukan senyawa bahan aktifnya, itu yang menyebabkan respon farmakologisnya variasinya lebar sekali, sehingga nanti kalau diuji homogenitas dengan alat statistik ya, yang Kolmogorov itu bisa tidak homogen. Kalau tidak homogen, analisis datanya harus menggunakan analisis data non-parametrik. Jadi mikirnya terbalik kalau non-parametrik. Silahkan. Yang kurang jelas di mana tentang validasi metode? Halo? Suara saya bisa didengar? Ya, Prof, masih. Halo? Firman, dengar suara saya? Iya, Prof, masih terdengar. Menghilang. Ada, Prof, suara Firman kecil di sini mikrofonnya. Firman, dengar suara saya?
Dengar Prof. Suaranya kedengar. jauh. Iya, ini sudah jelas Prof suara Firman. S1-nya dari mana? Firman S1-nya dari Muhammadiyah Purwokerto, Prof. Tuh nggak dengar saya. S1-nya dari mana? Firman S1-nya dari Muhammadiyah Purwokerto, Prof. Oh. Terus minatnya ngambil minat di mana? Firman ambil minatnya di kimia bahan alam, Prof. Nah, dulu di S1 Purwokerto sudah pernah dikasih validasi metode? Firman belum pernah ke arah sana, jadi belum terbayang, Prof. Belum pernah melakukan Harusnya validasi. banyak nanya dong. Kalau nggak ngerti harusnya nanya. Rugi sendiri nanti. Oke, kalau Anissa S1-nya dari mana? Saya dari Undip, Prof. Undip. Cuma saya S1-nya teknik kimia, Prof. Oh, teknik kimia. Nggak apa-apa. Yang penting harus bisa ngikutin. Iya. Minatnya ngambil minat apa? Bahan alam, Prof. Nah, bahan alam. Berarti belum pernah dapat validasi metode? Belum pernah, Prof. Harusnya banyak nanya dong. Iya, Prof. Bahan alam kan perlu. Ya. Megawati? Nggih, Prof. Nggih. Megawati? Halo. Dengar suaraku? Halo? Megawati S1 Saya dari mana? dari UI, Prof. S1-nya. UI. Nggih. UI Universitas Indonesia. Nggih, Prof. Nah, validasi dapat? Dapat sih Prof-nya, tapi saya agak-agak lupa Prof, soalnya udah lama lulus. Di sini ngambil minat apa? Anfar Prof, kan semester kemarin ketemu sama Prof Jarwo juga. Oh, ya saya lupa. Ya, jadi harusnya ngerti ya kalau ngambil di analisis, validasi itu di luar Nggih, Prof. kepala. Insya Allah, Prof. AV Rahman, Nggih, Prof. Pripun? ya S1-nya dari mana? Saya S1-nya di UGM, Prof. Halo, nggak dengar? Saya S1-nya di UGM, Prof. Oh, GM. Terus ini ambil minat apa? Bahan alam. Bahan alam. Oke, betul. Di UGM pernah dengar validasi metode? Sudah pernah, Prof. Dulu ada 2 SKS, sekitar 2 SKS. Ada. Oke, validasi metode analisis Oh, obat dan validasi metode analisis makanan serta kosmetika, seingat saya. kalau saya berikan yang umum nanti diterapkan kemana saja bisa. Oke, insya Allah. Tergantung. Terima kasih. Oke. Ya, harus ya. Ainun Najib, Iya, Prof. S1-nya dari mana? Benar, Prof. UNER. Panjenengan, nggih. UNER berarti kan tahu ya validasi Iya. metode ya. Iya, Prof. Ini ambil minat apa? Bahan alam. Bahan alam. Rian Afandi. Nggih, Prof. Dari S1-nya dari Jambi, Prof. Jambi. Di sini minatnya Saya pengembangan obat, Prof. obat. Pernah dapat validasi metode? Pernah, Prof. Nah, berarti harusnya bisa ngikuti yang nggak jelas. Banyak pertanyaan dong tadi. Linda. Ya, Prof. S1 dari mana? Dari ITB, Sekarang ambil minat. bahan alam. ITB dapat validasi metode? Iya, dapat, Prof. Oke, baguslah. Maelisa. S1 dari Mula Warman, Kalimantan. Ambil minat. Pernah dapat validasi metode? Belum. Harus ya nanti supaya bahan alam pun nanti kan menentukan kadar ya.
Jangan asal tembak yang ada di jurnal, karena asal tembak ada di jurnal nanti kesalahannya besar. Kalau sudah divalidasi sebatas sarana prasarana dan kemampuan, diterapkan, hasilnya akan bagus, lebih homogen. Tidak variasinya tidak tinggi. Kalau melalui tahapan validasi. Ya, Edo. Ya, Prof. Ya, S1-nya dari mana? Dari Anwar Medika, Prof. Krian. Dikakian. Nggih. Di sini ambil minat Kimia bahan alam. bahan alam. Ya. Nah, di Anwar Medika dapat kuliah validasi metode? Masih belum, Prof. Harusnya banyak nanya ya. Kalau belum kan nggak ngerti ya. Ya, Karena Prof. itu semua nanti melalui tahapan validasi. Sebenarnya kuliah itu tadi kuliah umum bisa untuk kromatografi atau spektroskopi. Karena ini topiknya spektroskopi, saya ambil khusus untuk spektroskopi. Ya. Kromatografi bisa ya, tinggal di anak logika berpikir aja. Ya. Kalau yang terutama yang mau GC atau SPLC sama. Bahan alam harus menguasai loh ya, validasi metode. Ya, Sania. Iya, Prof. S1 dari IIK Kediri, Prof. IIK Kediri. Sekarang ini ambil minat Ambil minat analisis. apa? Analisis farmasi, Prof. Apalagi analisis farmasi lo ya. IIK kan, kalau IIK saya yakin dikasih validasi metode ya. Sudah, Prof. Karena sana dosennya banyak dari farmasi sini ya. Ya, Iya, harus kalau sudah di sini tinggal memperdalam saja ya. Tapi nanti pasti harus melalui tahapan validasi metode. Kalau di analisis farmasi UNER semuanya begitu, apalagi di IIK dosennya dari farmasi UNER ya. Iya, Prof. Sip. Sunita. Halo Sunita. Ya, Prof. S1-nya dari IIK Kediri. Oh, sama. Ya. Tapi ngambil minatnya sama? Ambil minatnya bahan alam. Bahan alam. Berarti saya yakin juga dapat validasi metode kan ya. Mungkin Prof. Zainuddin yang ngasih ya. Oke. Albertus. Albertus. Ya, Prof. S1 dari? Dari UHT, Prof. Hang Tua, Prof. Hang Tua. Iya, Prof. Tahun berapa lulus? Tahun kemarin, Prof. 2022. Saya yakin kalau UHT dapat validasi ya. Sama Prof. Jarwo juga, Prof. Kemarin. Saya yang berikan validasi. Iya, Prof. Alhamdulillah. Jadi tinggal mengulang. Ambil minat apa di sini? Di sini pengembangan obat, Prof. Oke, terus yang belum dipanggil? Rian sudah Rian. Sudah ya. Saya nggak apa. Ainun Najib sudah. Habis ya. Saya cuma pengen tahu aja ya. Mudah-mudahan apa yang saya berikan itu mempunyai kontribusi terhadap tesis ya terutama. Dan mudah-mudahan lancar. Oke, karena saya sudah tahu semuanya, adakah yang mau ditanyakan mulai teori spektroskopi, ilmu dasar, dan background dari spektro, dan validasi metodenya? Silahkan. Syukur-syukur bisa menunjang di tesisnya. Adakah yang mau ditanya? Waktunya karena masih panjang sampai jam 14.40, sekarang masih 15 menit, kurang 25 menit. Terutama yang tadi belum pernah dengar validasi metode, karena masih bayang-bayang, silahkan bertanya, atau mungkin yang sudah pernah dan lupa, pengen memastikan, boleh nanya ulang.
Tidak ada? Kalau nggak ada, saya akhiri. Halo, suara saya bisa didengar? Iya, Prof. Ya. Apa? Ya. Sampun sih kalau dari saya. Enggak, tadi siapa tadi? Ainun. Oke. Bukan bertanya sih Prof saya. Cuman mungkin mau diskusi aja. Ya, boleh. Diskusi tesisnya boleh. Iya betul Prof. Terkait Ya. rencana tesis. Tadi kan saya dengar Prof Jarwo. Suaranya agak keras tapi takutnya saya jawabnya. Maaf Prof. Saya tertarik dengan statement Prof Jarwo karena terutama standarisasi bahan alam ini penting terkait dosis kan Prof. Karena kan selama ini bahan alam kurangnya di dosis. Kira-kira kurangnya di dosis Prof. Apa itu? Dosis. Oh ya. 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 Kira-kira kalau misalkan saya sudah punya rencana untuk studi in vivo, apakah kira-kira cukup kalau misalkan ditambahkan penelitian tentang standarisasinya dulu, baru studi in vivo-nya? Atau cukup salah satu saja? Ya, kalau saya justru benar begini. Kalau kamu mau uji in vivo, kalau hanya ekstrak-ekstrak, ya betul ekstrak saja. Itu variasi responnya nanti lebar sekali. Saudara nimbang ekstrak yang sudah di freeze dry, ya, kamu larutkan, misalkan fase etil asetat atau pada saat ekstraksi etil asetat. Namun perlakuan 1 mili yang pertama, yang kedua, itu senyawa bahan aktifnya karena belum terstandarisasi, kan akhirnya kadarnya kan beda. Dosisnya beda. Sehingga berdampak respon farmakologisnya beda. Jadi benar statementmu yang pertama, lakukan standarisasi dulu. Setelah distandarisasi, kamu tahu kadarnya, berarti perlakuannya berdasarkan dosis. Pasti. Sehingga akan mengurangi variasi yang lebar. Ya, meskipun di bahan alam itu nanti, kamu nanti in vivo-nya demikian. Ada kontrol negatif. Kontrol negatif biasanya kalau itu tidak larut kan dengan CMCNA. Ya, CMCNA 1%. Kontrol positifnya. Sekarang kamu mengarah uji in vivo-nya untuk uji apa? Anti psoriasis, Prof. Psoriasis. Iya. Nah, kontrol positifnya apa? Mungkin kita pakai methotrexate dulu, Prof. Apa? MTX, methotrexate. Methotrexate, ya, itu kontrol positifnya. Tetapi di major compound senyawa bahan aktifnya itu apa? Flavonoid misalkan, Prof. Nah, flavonoid yang paling besar kan quercetin. Iya. Berarti kontrol positifnya ada 2. Quercetin dan methotrexate. Iya, Prof. Ya. Nah, kemudian kelompok perlakuan dengan 3 dosis. Dosis 1, 2, 3 dari ekstraknya. Lah, dosisnya ini berdasarkan literatur. Literatur yang ada dari flavonoid, quercetin yang ada di ekstrakmu itu, di literatur, itu yang memberikan efek farmakologis berapa? Di literatur saya yakin belum ada yang menyatakan dosis quercetinnya berapa, kan belum ada. Iya, belum. Nah, nanti di kesimpulan kamu diskusinya dibaca. Baca kesimpulannya berapa, nah itu sebagai dosis. Dosis itu kamu coba kamu turunkan di bawahnya 1, di atasnya 1. Ya, dengan variasi, misalkan di literatur 100, kamu turunkan 50 dan 150 atau 200.
Jadi ada satu di atasnya, satu di bawahnya. Karena itu belum ada literatur. Nah, 3 dosis itu uji in vivo. Lah nanti efeknya, kontrol negatif efeknya apa, kontrol positif kan ada 2, terus 3 perlakuan dosis kontrolnya untuk psoriasis itu apa parameter terukurnya, baru diolah statistik. Olah statistik, uji homogenitas dulu. Kalau homogen berarti analisisnya parametrik. Nah, terus kemudian untuk membuktikan uji bermakna atau tidak dengan uji T. P-nya berapa. Nah, kalau semua nanti kan bisa dibandingkan. Kontrol negatif hasilnya negatif. Ya, kontrol positif 1 dan 2 bagus mana nanti bisa dilihat dari nilai B-nya, slope-nya. Nanti kan dibuat YBX plus A. Nah, kemudian kelompok perlakuan dosis 1, 2, 3. Beda makna enggak? Jadi nanti dengan multivarian, kontrol positif, 2 kontrol positif, dengan 3 perlakuan, itu bisa dilihat beda makna tidak. Dengan multivarian, terus kemudian untuk mengambil kesimpulan dari 3 dosis, dibandingkan dengan kontrol negatif dan kontrol positif, beda makna, terus beda makna dari ketiga dosis ini mana yang paling bagus. Dilihat dari slope-nya nanti. Artinya berarti kalau kamu standarisasi, kamu efek farmakologis uji efektivitasnya itu terstandarisasi. Bukan hanya per fraksi. Kalau per fraksi sudah kuno. Kalau sudah kuno gitu, nanti kamu susah dalam menganalisis data karena fraksi 1, 2, 3 itu tidak terukur senyawa bahan aktifnya. Sehingga variasinya terlalu tinggi. Itu semua yang saya publikasi, terutama yang uji efektivitas, itu punya saya itu sudah terstandarisasi semua. Jadi dosisnya pasti. Ya. Itu bedanya yang saya dianalisis sama yang di bahan alam. Bahan alam hanya per fraksi, kalau saya terstandarisasi. Harusnya kamu kemarin ikut waktu webinar saya itu. Iya, Prof. Berarti harus 2 lab, Prof. Masuk bahan alam juga, halo? Analisis juga. Suaranya nggak jelas. Oh. Berarti apa memungkinkan masuk di 2 lab, Prof? Bahan alam sama analisis, atau cukup di bahan alam saja? Kamu di bahan alam itu kan minatnya, Mas. Okay. Masalah pekerjaan kan tergantung kamu. Nah, kamu tuh percaya standarisasi orang bahan alam atau standarisasi orang analisis? Yang menilai kamu, bukan saya. Kamu kan yang bisa menilai, itu kan dari hasil kuliah-kuliah itu nanti. Iya, Prof. Jadi keyakinanmu di mana? Kalau saya harus ke saya, ya enggak mungkin, berarti saya kan promosi. Ya, yang menilai adalah mahasiswanya. Kamu menilai kan dari hasil kuliah masing-masing dosen, kiranya yang menguasai siapa. Saya tidak bilang saya atau dosen si A si B, enggak. Tapi yang berhak menilai adalah penggunanya adalah mahasiswanya. Itu saja. Ya, Prof. Terima kasih, Prof. Yang lain? Boleh yang lain mau diskusi tesisnya juga boleh. Yang berani diskusi tesisnya berarti yang pengen cepat lulus. Tetapi yang enggak pengen berani diskusi tesisnya, pengen punya banyak teman. Silahkan yang lain. Enggak ada? Kalau enggak ada, saya akhiri. Cukup kuliah hari ini? Mungkin saudara sudah jenuh karena 3 kali tatap muka, tapi saya lebih senang sehari ini selesai daripada 3 minggu setiap hari Rabu. Hari Rabu nanti belum diganggu pekerjaan saya S1. Ya, betul. Belum nanti kalau saya luar kota nanti tugas lam PTKes, waduh itu susah. Oke, ada yang mau ditanyakan? Apa perlu sampai di sini cukup?
Halo? Nggih, Prof. Cukup Insya sepertinya, Allah Prof. sampun. Cukup sepertinya, Prof. Kalau sudah cukup, 3 kali tatap muka, jatah saya memang 3 kali tatap muka, sudah selesai, sehari ini selesai, saya sudah puas. Terus nanti saudara menghadap Pak Rudi lagi sebagai PJMK. Dulu sih PJMK-nya saya, karena di merger akhirnya diambil Pak Rudi. Nah, kembali lagi ke Pak Rudi, habis itu kuliah apa. Nah, kemudian supaya tidak lupa, dan nanti saudara juga tidak mempersulit saudara, di akhir semester kan mesti saya ditagih nilai. Kemarin karena ada kakak kelas yang nggak tahu, pura-pura nggak ngerti, atau memang nanti saja di akhir, ya, sehingga sudah kelewat batas waktu, saudara baru minta evaluasi. Akhirnya enter datanya, enter nilaimu itu loh terhambat. Ya, makanya sekali lagi, saudara minta evaluasi yang apa, segera saya tunggu, supaya nanti saya bisa langsung saya serahkan nilainya setelah saya nilai. Ya, saudara rapat dulu ber-12, mau bentuk evaluasi yang bagaimana, saya nanti manut saja. Setelah evaluasi, segera saya koreksi nilainya, saya serahkan, saya sudah bebas tugas, saudara juga bebas tugas materi mata kuliah analisis spektroskopi lanjut ini tentang materi saya. Oke ya, saya akhiri kuliah hari ini. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, Prof. wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Jarwo. Nah, izin lihat ya. Nggih, Prof.